Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, hari ini kita sedang melakukan pengecekan terhadap RBW binaan kita yang 3 bulan lalu kita buatkan pakan, ya. Dan hasil pengecekan kita, alhamdulillah RBW ini sudah menginapkan kurang lebih 14 titik kotoran burung walet, ya. Namun saat ini kita proses pembuatan video pembuatan pakan lanjutan, ya. Setelah kita melakukan pengecekan tadi, ya. Proses pengecekannya ada pada video kami sebelumnya. Saat ini kami akan membuatkan pakan kembali, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pakan ini sebenarnya berfungsi untuk mengundang burung walet datang ke dalam RBW kita, kemudian menginap, ya. Nah, cara kerjanya bagaimana Bapak Ibu? Setelah pakan ini jadi, ya, pakan ini akan menimbulkan berupa ulat, ya. Setelah ulat akan berubah menjadi pakan walet. Pakan walet ini biasa kita temui di area persawahan, ya. Modelnya seperti nyamuk tapi bukan nyamuk. Setelah jadi, maka pakan ini akan naik ke atas menara, ya. Seperti ini. Akan naik ke atas menara mengejar cahaya. Nah, biasa kalau kita mengendarai sepeda motor di area persawahan, pakan ini akan berkumpul di sekitar lampu motor kita. Cara kerja pakan ini sama dengan kejadian tersebut. Jadi ketika pakannya sudah jadi, maka pakan akan berkumpul di area LEB, ya, mengejar cahaya. Nah, disitulah ketika burung walet mendapati pakan tersebut, maka burung walet akan berkumpul di depan menara, kemudian mengejar pakan itu sampai ke dalam ruang inap. Sehingga salah satu kunci sukses menginapkan burung walet adalah proses pembuatan pakan seperti ini. Sebagaimana pengecekan kita pada video sebelumnya, ya, sudah mendapati kurang lebih 14 titik burung walet di RBW ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, insting binatang itu, ya, bisa melihat di mana area pakan berada. Kemudian binatang itu hanya 3, ya, keinginannya: makan, minum, kemudian cari tempat untuk beranak pinak. Nah, kita sudah siapkan RBW. Cara mengundang burung walet salah satunya adalah untuk membuatkan pakan seperti ini. Beda halnya kalau manusia, ya. Manusia itu banyak gerakan tambahan. Di samping makan, minum, tempat tinggal, juga mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau binatang ini hanya 3, ya: makan, minum, dengan mencari tempat tinggal. Nah, salah satunya kita siapkan pakan seperti ini untuk mengundang burung walet masuk ke dalam RBW kita. Nah, saya akan perlihatkan proses atau cara pembuatan pakannya. Yang pertama, baskom ini kita harus bersihkan dulu, kita sterilkan dulu agar proses fermentasinya bisa berhasil. Kenapa? Karena tadi kita selesai melakukan perawatan rutin dengan menggunakan racun. Sedangkan racun ini dapat menghalangi proses fermentasinya. Nah, oleh karena itu kita bersihkan dulu baskomnya, ya.
dengan menggunakan rinso seperti ini ya. Jadi ada 5 baskom yang kita siapkan untuk tempat pembuatan pakan waletnya ya. Nah, untuk agar fermentasi kita berhasil, kita bersihkan dulu tempat pakannya nanti ya, seperti ini. Kita bersihkan ya satu-satu dengan menggunakan rinso. Jadi kita bersihkan dulu ya semua baskomnya dari zat-zat kimia, karena tadi kita habis melakukan penyemprotan hama dengan menggunakan racun, agar proses fermentasinya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, setelah proses pembersihan terhadap baskom ini, kita mulai mencampurkan bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang kita siapkan ini ada pur ayam, ini 2 kilo ya, pur ayam 2 kilo. Kita menggunakan Yakult, maaf saya lupa ya, Yakult. Kemudian kita menggunakan susu 3 sapi ya. Kenapa kita menggunakan susu 3 sapi? Karena harganya murah, isinya banyak ya. Nah, kemudian kita menggunakan ragi tape kurang lebih sekitar 20 biji ya. Nah, setelah itu kita mulai mencampur bahannya ya. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan salah satu subscriber ya, yaitu Ibu Najma Hasim. Kebetulan beliau juga adalah pemilik RBW binaan kita ini. Jadi beliau datang melakukan pengecekan, sekaligus kita melakukan perawatan rutin terhadap RBW binaan kita ini. Nah, proses pencampurannya ya seperti ini. Kita turunkan dulu pur ayamnya ke baskom ya. Kita turunkan. Proses pembuatan pakan walet ini Bapak Ibu mudah saja ya, sangat mudah, kita lakukan sendiri di rumah. Pur ayam 2 kilo kita tuangkan di baskom ya. Setelah itu kita tuangkan raginya ya, seperti itu. Nah, setelah ragi kita tuangkan, kemudian Yakult kita turunkan juga ya. Yakult ini mengandung bakteri baik yang mempercepat proses fermentasi daripada pakan walet kita ya, seperti itu. Jadi cukup kita siapkan 2 kaleng saja. Nah, setelah itu kemudian kita campurkan susunya ya. Jadi semua susunya kita campurkan masuk ke dalam baskom ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu tidak usah ragu, jangan bimbang ya. Proses perawatan RBW binaan kita itu sangat murah ya, murah meriah. Cukup kita siapkan bahan-bahan seperti ini ya. Nah, kurang lebih sekitar 50.000 pakan walet kita sudah jadi untuk per 3 bulan ya, seperti ini. Setelah itu kita remukkan ya, kita hancurkan secara merata seperti ini sampai sehancur-hancurnya ya. Nah, kalau misalnya agak keras kita tambahkan lagi air seperti ini. Nah, terus kita hancurkan ya sampai hancur. Nah, kita dapatkan raginya, kita hancurkan juga sampai semua bahan ini tercampur rata ya, seperti ini. Nah, cukup bermodalkan kurang lebih 50.000 saja, kita bisa membuat pakan walet sampai 3 bulan.
Bapak Ibu yang saya hormati, agar pakan ini tidak putus, kurang lebih sekitar 1,5 bulan dari proses pembuatan pakan ini, kemudian kita buatkan lagi satu tempat lagi ya, seperti ini. Nah, ketika pakan yang sudah berumur 3 bulan masanya sudah habis, maka pakan yang kedua kita buat tadi kembali mengeluarkan pakan ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya proses pencampuran pakan ini tidak langsung dimakan oleh walet ya, tetapi ketika hasil fermentasinya berhasil, maka akan menimbulkan ulat dulu, ulat berwarna putih kecil ya. Nah, setelah ulat ini berumur kurang lebih 1 minggu, maka akan berubah menjadi pakan walet ya. Kalau bahasa kita orang Palopo itu karamu ya. Karamu banyak biasa kita dapati di area persawahan ya. Jadi bukan pakan ini yang dimakan langsung ya, tetapi hasil fermentasinya akan menimbulkan pakan walet yang terbang ya. Nah, ketika pakannya sudah jadi, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, pakan ini akan berterbangan ke arah menara karena mengejar cahaya. Nah, disitulah burung walet akan berdatangan, kemudian masuk ke dalam RBW kita, dan ketika burung walet sudah masuk ke dalam RBW kita, dan pada saat tata ruang sudah benar, maka burung walet kita akan menginap karena mendengarkan suara inap yang kita gunakan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian cara kerja daripada pakan ini ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu masih ada RBW-nya yang zonk atau kurang berisi, silahkan mencoba resep kami ini ya, karena setiap kami menangani RBW, kami membuatkan pakan seperti ini untuk memancing burung walet masuk ke dalam RBW kita. Nah, ketika tata ruang RBW kita sudah benar, cara pemasangan Twitter kita benar, kemudian cara pemasangan suara tarik kita benar, maka insya Allah burung walet akan menginap di dalam RBW kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika pakannya sudah remuk seperti ini ya, ini kayak kelihatannya seperti bubur, kita campur lagi dengan air ya, kita campur dengan air. Nah, kita remukkan terus ya sampai sehancur-hancurnya untuk mempercepat proses fermentasinya ya, seperti itu. Nah, diremukkan, nah sampai benar-benar adonannya halus ya, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian pakan ini kita bagi menjadi 5 bagian ya. Kita bagi menjadi 5 bagian baskom seperti ini. Kenapa kita menggunakan baskom, Bapak Ibu semua yang saya hormati? Kalau kita menggunakan ember, maka adonannya akan cepat membusuk ya, karena tumpukannya tinggi. Nah, kita menggunakan baskom seperti ini, adonannya akan melebar. Nah, kemudian telur daripada pakan ini akan naik di atas pinggir baskom ya. Jadi lalat buahnya akan bertelur, kemudian naik di pinggir baskom. Jadi kita menggunakan baskom ya, seperti ini, supaya adonan di tengahnya menipis ya, seperti itu. Jadi kita bagi rata, kita bagi 5 baskom ya. Setelah itu kemudian kita tambahkan air ya. Kita tambahkan air
air bersih ya. Usahakan air bersih, jangan sudah terkontaminasi dengan kotoran ya, seperti itu. Nah, kemudian adonannya kita isi air. Nah, kemudian kita isi air ya, setinggi dengan kita memasak nasi ya, 1 garis tangan dari adonan seperti ini. Nah, jangan juga airnya terlalu banyak, nanti proses fermentasinya tidak berjalan dengan baik ya, seperti itu. Jadi ibaratkan tadi adonannya kita ukur dengan tangan airnya 1 garis tangan ya, seperti kita memasak nasi. Nah, setelah kita mencampur air dari masing-masing adonan yang kita sudah bagi 5 tadi ini, kemudian kita taruh di dalam ruang inap ya, di dalam ruang inap seperti ini ya. Nah, kita taruh di dalam ruang inap yang tidak bersentuhan langsung dengan cahaya, agar adonan kita tidak cepat kering ya, seperti itu. Jangan kita simpan di bawah menara ataupun di bawah pipa ventilasi. Seperti ini ya caranya kita menaruh pakan ini. Kita masing-masing di dalam ruang inap, di dalam kamar. Kemudian ya, kita simpan juga di dalam kamar ya, yang di sini, agar ruang inap kita diliputi oleh pakan walet, sehingga burung walet masuk ke dalam ruang inap kita mengejar pakan walet tersebut. Dan ketika burung walet tersebut tadi sudah kecantol dengan suasana RBW kita, maka insya Allah burung waletnya akan menginap ya, seperti itu. Nah, kita taruh juga di bagian sini ya. Kita taruh juga di bagian sini ya. Jadi semua ruang inap kita simpan, karena kebetulan RBW ini bekas kamar, jadi petak-petaknya banyak ya. Jadi kita masing-masing taruh di bagian-bagian ruang inap di bagian tengah ya. Nah, seperti itu. Di ruangan sebelah lagi masih kurang 1 ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak telah mendukung channel kami, sehingga saat ini channel kami sudah mencapai 12.000 subscriber. Dan Bapak Ibu yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe channel kami, tekan loncengnya, agar setiap ada pekerjaan kami bisa memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon saya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.